Oke, kita juga ada beberapa emiten update yang disampaikan terlebih dahulu nih, Mas Rifan, untuk masyarakat investor maupun traders dan juga pemirsa IDX. Nah, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda terkait dengan emiten update yang akan kami sampaikan, pemirsa. Yang pertama terkait dengan BRI Syariah atau dengan kode sahamnya BRIS, BRIS ini melambung sekitar 25% pada penutupan kemarin ya, seiring dengan rencana merger Bank Syariah BUMN. Kemudian kita lihat emiten update berikutnya adalah Wijaya Karya atau Wika yang mengucurkan 645,83 miliar rupiah di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Emiten berikutnya, suspensi dibuka harga saham Sarana Sentral Bajatama dengan kode saham BAJA atau Baja melemah 6,25%. Kita fokus dari PT Bank BRI Syariah atau BRIS, di mana kita lihat ini menjadi bank survivor pasca merger dan saham BRIS melesat hingga 25%. Kinerja year to date kita lihat pada tanggal 13 Oktober kemarin berada di level 1125 ya, kalau dengan penguatannya mencapai 241%, itu dia. Luar biasa kalau kita lihat penguatan year to date dari BRIS. PE ratio sekitar 46,88 kali, cash flow di sepanjang semester 1 tahun ini masih minus 2,4 triliun rupiah, market cap-nya mencapai 10,3 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan. Ya, Mas Rifan, ada beberapa emiten update yang kita sampaikan ini kaitannya juga dengan merger tadi ya. BRI atau BRI Syariah ini bagaimana analisis Anda begitu? Kalau kita lihat menjadi bank survivor, karena ini juga menjadi salah satu bank syariah yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, Mas Rifan. Ya, jadi wacana mengenai merger dari Bank Syariah ini sebenarnya bukan isu baru ya, melainkan isu yang udah cukup lama sebenarnya. Kalau nggak salah tuh sempat naik gitu kan, itu di bulan Juli, tapi waktu itu kan sempat turun lagi, dan kemudian ya baru di bulan Oktober ini kemudian direalisasikan seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, kalau secara fundamentalnya sendiri, saya bisa katakan bahwa Bank BRI Syariah bukanlah halo? Ya, silakan. Oh, sorry. Ya, kalau kita bicara mengenai fundamental sendiri, Bank BRI Syariah itu bukanlah bank yang dengan kinerja terbaik di antara bank syariah lainnya. Oke. Kalau kita bicara, let's say misalkan dari sisi return on equity, ya di mana Bank BRI Syariah ya mungkin return on equity-nya hanya di kisaran 4,87% per kuartal 2 2020. Ini jauh di bawah Bank Syariah Mandiri yang bisa mencapai 16%, atau bahkan Bank BNI Syariah yang mencapai 18%, seperti itu. Dari sisi dari sisi NPL pun bisa dikatakan BRI Syariah ini cukup tinggi dengan NPL net itu sebesar 2,95% dan NPL gross yang di atas 5%, itu jauh di atas Bank Syariah Mandiri maupun Bank BNI Syariah. Jadi sebenarnya bottom line yang ingin saya sampaikan, BRI Syariah sendiri ya di luar dari konteks merger ini sebenarnya bukan perusahaan yang bisa dikatakan memiliki fundamental yang baik lah, katakanlah seperti itu. Relatif masih di bawah Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Namun memang sentimen dari merger ini ya mau tidak mau pasti akan mengangkat ekspektasi pemegang saham terhadap BRI Syariah ini. Nah, yang jadi pertanyaan kan pasti sekarang harganya 1.100-an, apakah masih bisa naik atau tidak? Mungkin seperti itu ya. Yang akan ditanyakan oleh teman-teman investor ya. Jadi jawaban saya seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin orientasinya trading jangka pendek ya, mungkin ya BRI Syariah ini jelas masih menarik karena kan masih uptrend gitu ya. Tapi kalau dari sisi sudut pandang fundamental ya, dengan yang saya sebutkan tadi, rasanya sih nggak terlalu menarik. Apalagi tadi sudah disebutkan oleh Mas Pras bahwa price to earning ratio menjadi 46 kali, kemudian price to book value menjadi di atas 2 kali. Nah, mungkin ada nih yang argumen loh, tapi kan dengan adanya merger ini kan nanti akan jadi meningkat gitu kan. Likuiditasnya juga pasti bertambah dong, Mas. Likuiditasnya bertambah. Misalkan aset ya kan, kalau dikatakan aset Bank BRI Syariah sendiri kan cuma di bawah 50 triliun gitu, masih jauh di bawah let's say Mandiri Syariah yang 114 triliun, 2 kali lipatnya. Ya kan, tapi dengan adanya merger ini nanti asetnya itu akan menjadi di atas 200 triliun dengan nilai buku kurang lebih di sekitar 20 triliun. Jadi langsung naik kelas tuh ke bank buku 3. Nah, tapi gini,
Kemarin ini saya dapat pertanyaan adalah, loh kalau gitu dengan jumlah saham beredar yang sekarang ada di sekitar 9,7 miliar lembar saham, berarti kan nilai bukunya akan menjadi 1.900-an. Memang kalau misalkan kita bandingkan harga pasar sekarang 1.100 dengan nilai buku pasca merger menjadi 1.900-an, jelas saat ini masih menyediakan upside gitu. Betul. Nah, tapi jangan lupa bahwa minggu depan kan tanggal 20 Oktober akan dilakukan yang namanya rapat umum pemegang saham. Ya, nah, RPS-nya ya. Ya, RPS-nya ya kan. Nah, feeling saya mungkin ini bisa benar atau bisa salah juga ya. Akan ada yang namanya penambahan jumlah saham beredar. Ya kan? Karena kita mesti ingat gini, sekarang sekitar 70% pemegang saham BRI Syariah dipegang oleh Bank BRI sendiri, ya kan? Betul. Masyarakat itu kurang lebih sekitar 18%, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan si Bank Mandiri Syariah ini masuk, kemudian juga BNI Syariah ini masuk, ya kan? Akan seperti apa skemanya? Nah, ya kan? Apakah skemanya seperti apa? Kita jawab nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar ini. Baik, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.